Nah, kita lanjut ya, Mbak Istri, sedikit lagi. Karena saya juga, seperti pemandangan di belakang saya ya, saya di Uber dengan mau azan maghrib ya. Jadi gini, pokoknya Mbak Istri ya, saya cuma mau sharing ya, sharing pengalaman yang saya punya, dan best friend atau sahabat-sahabat baik saya perempuan yang kita punya. Karena ini juga sangat berguna ya, sangat penting sekali saya rasa untuk kegiatan hubungan intim antara Mbak Istri dan Mas suami supaya tidak ada halangan apa-apa. Nah, sekali lagi saya informasikan atau saya ingatkan, Miss V kita itu baunya tuh khas ya, Mbak Istri ya, baunya sangat khas. Mas suami juga, tolong diwaspadai. Ini buat mas-mas suami yang gemar dengan adegan atau style 69 ya. Ini seperti pembahasan saya yang kemarin ya, yang tentang tiga posisi yang disukai oleh ini ya, oleh Mbak Istri ya. Nah, itu nanti itu udah saya bahas ya tentang posisi. Nah, buat yang Mbak Istri dan Mas suami yang menyukai style 69 ya, itu akan terasa baunya tuh Miss V kalau ada penyakitnya tuh beda. Dia akan mengeluarkan baunya beda. Dia akan mengeluarkan baunya tuh bau busuk. Mohon maaf ya Mbak Istri, baunya amis. Bukan bau khas dari Miss V sendiri, karena Miss V sendiri itu baunya khas dan dia tidak mengeluarkan bau busuk, amis atau apapun. Jadi pada saat ya Mbak Istri, saya mengingatkan, pada saat misalnya Mbak Istri sudah mengalami gejala seperti itu pada saat berhubungan intim dengan Mas suami, tolong banget, jangan diremehkan. Tolong segera periksakan ke dokter ya Mbak Istri. Oke, kita lanjutkan sedikit lagi ya Mbak Istri. Nah, itu tadi yang dari pengalaman sahabat perempuan saya ya. Nah, yang untuk pengalaman saya itu, ternyata setelah cek ke dokter obgyn atau dokter kandungan, saya terkena endometriosis. Makanya dari itu, dulu waktu usia pernikahan saya dulu tuh sudah menginjak 7 tahun, saya belum punya anak. Bahkan hampir semua dokter kandungan atau dokter obgyn yang memeriksa rahim saya itu selalu bilang, oh ini punya anaknya susah, oh nggak bakal bisa punya bayi nih, punya anaknya susah karena endometriosis itu ya, Mbak Istri atau teman-teman perempuan kesayangan Mbak Su 69. Saya sedikit sharing lagi karena saya juga di Uber waktu ya. Ini kan saya di lapangan terbuka. Karena posisi endometriosis itu kalau saya tidak salah informasi, dia bukan miom ataupun bukan satu lagi itu apa ya temannya miom. Pokoknya yang penyakit di rahim itu bukan. Dia itu adalah seperti kayak kalau pada saat waktu saya pernah operasi ya 4 tahun yang lalu pada saat melahirkan Dek Zaza, itu dia adalah gumpalan daging tubuh yang tumbuhnya itu nempel di dinding rahim, tapi dia di luar dinding rahim. Nah, ternyata itu salah satu sensasi panas yang saya rasakan pada saat setiap kali berhubungan intim dengan Mas suami. Nah, itu yang paling bahaya. Itu pengalaman saya dulu ya, 4 tahun yang lalu. Nah, setelah diperiksakan dan setelah melahirkan dan si endometriosis ini diangkat, nah rasa sensasi panas itu menghilang. Dan dokter kandungan itu juga membagi tips ya, dan tips ini saya bagikan sama Mbak Istri dan teman-teman perempuan kesayangan saya, Mbak Suhu 69. Ternyata endometriosis itu pada setiap perempuan ada, hanya kadar gede kecilnya. Nah, dia seperti kelenjar gitu ya, atau kumpulan darah, sisa darah daging yang bisa nempel di dinding rahim. Ternyata itu juga tergantung dari lifestyle kita dalam mengkonsumsi makanan. Nah, ini ya perlu diwaspadai ya Mbak Istri sama teman-teman perempuan kesayangan Mbak Su 69. Makanannya dijaga. Lebih baik mengolah makanan sendiri nih, seperti sahabat Mbak Su 69 ya, Kak Dewi dari Dapur Bunda HNR. Halo sayang, Kak Dewi darling, yang suka masak sendiri di rumah. Oh iya, satu lagi, my darling sister, DIK, di Ica Channel, aku sebutin ya. Yang pada suka mengolah makanan sendiri itu jauh lebih sehat dibanding kita jajan di luar yang juntrungannya kita nggak tahu ya, itu asal masakannya dari mana. Yang menyebabkan si endometriosis ini tumbuh subur, gede-gede, yang akhirnya menghalangi menghalangi sel sperma ketemu dengan sel telur yang tidak akan menjadikan bayi. Ya, oke, sekian dulu
sharing saya. Sekian dulu sharing saya dari Mbak Su 69. Kita berbagi cerita, berbagi pengalaman ya. Terima kasih ya buat mas-mas suami dan mbak istri yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan sharing pengalaman saya dan teman-teman dekat saya, teman-teman dekat perempuan saya. Sampai ketemu lagi di sharing tema-tema topik-topik menarik berikutnya. Salam Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.